Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Syifa Melani Putri dengan NIM 0552811365 dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ Denpasar. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu untuk membuat sebuah program restoran. Di mana pada tugas 1 sebelumnya kita sudah membuat program restorannya. Namun kali ini kita akan melakukan beberapa perubahan dan juga update. Yang pertama, di sini ada pemesanan, di mana pemesanan ini itu tidak hanya terbatas pada 4 item saja seperti pada tugas 1 sebelumnya. Kemudian di sini juga ada fitur tambahan, yaitu menu untuk admin dan juga pemilik restoran, di mana admin itu dapat melakukan menambah menu baru, mengubah harga hingga menghapus menu restoran. Sedangkan untuk pelanggan itu sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya, jika admin atau pemilik restoran ingin mengubah atau menghapus menu, maka akan muncul konfirmasi, di mana konfirmasi ini akan menanyakan apakah admin benar-benar ingin menghapus. Jika iya, barulah menu itu akan dihapus sepenuhnya. Di sini saya sudah berada di tampilan VS Code, di mana ini adalah file baru yang saya buat yang merupakan update dari file sebelumnya. Jadi ini adalah filenya, jadi saya komen terlebih dahulu karena ada perubahan yang menyebabkan di file ini itu error. Kemudian ini adalah file untuk tugas keduanya. Baik, di sini saya akan langsung mendemonstrasikannya saja. Di sini Ctrl J untuk membuka terminal. Kemudian perintah berikut untuk menjalankan file Java-nya. Jadi ini adalah tampilan utama dari menu restoran ini. Ada 3 menu di sini, yaitu menu pelanggan, menu admin, dan juga keluar. Jadi pertama saya akan mencoba menu adminnya terlebih dahulu. Jadi pada menu admin di sini kita dapat melakukan CRUD, yaitu tambah, edit, hapus. Dan di sini saya juga menambahkan satu menu lagi, yaitu lihat menu. Jadi lihat menu ini adalah melihat semua menu yang ada pada database saat ini. Jadi saya akan menambah menu, misalnya. Baik, di sini ada informasi kalau menu sudah disimpan. Kita akan coba lihat menu 4. Ini nasi pecel sudah ditambahkan. Kemudian saya ingin menambah lagi dengan kategori minuman. Oke, ini adalah 2 menu yang sudah saya tambahkan dengan 2 kategori, yaitu makanan dan juga minuman. Kemudian untuk menu selanjutnya itu adalah edit menu. Edit menu saya mau edit misalkan nomor 9, yaitu nasi pecel. Jadi ini adalah menu yang akan kita edit, yaitu nasi pecel, dan sesuai dengan yang diminta pada soal. Di sini kita hanya mengubah harganya saja. Jadi di sini harganya dari 12.000 misalkan turun menjadi 10.000. Baik, selanjutnya di sini kita diminta konfirmasi apakah kita benar-benar ingin mengubah menunya. Misalkan di sini kita ketikkan yang lain seperti ini. Jadi kita diminta untuk menginput ulang, misalkan T, maka itu perubahan dibatalkan. Untuk edit, kita edit kembali, itu adalah nomor 9. Perubahan akan disimpan. Kita lihat di sini untuk nasi pecel ya, harganya menjadi 10.000. Kemudian untuk menu selanjutnya itu adalah hapus menu. Misalkan kita ingin menghapus menu keempat, yaitu ayam bakar. Akan ditampilkan menu yang akan dihapus. Di sini ada nama, harga, dan juga kategorinya. Kemudian sama seperti sebelumnya kita akan dimintai konfirmasi. Kita klik ya. Maka menu berhasil dihapus. Kita akan lihat kembali. Jadi di sini menu keempat menjadi Esta yang sebelumnya ayam bakar. Jadi ayam bakar itu sudah dihapus. Oke, kita akan kembali. Selanjutnya kita akan pindah ke menu pelanggan. Pada menu pelanggan kita akan ditampilkan kembali untuk daftar menunya.
Dan menu-menu ini adalah menu yang sama pada menu admin sebelumnya. Jadi di sini adalah 2 menu baru dan ayam bakar juga sudah hilang. Jadi di sini misalkan saya ingin menambah nasi goreng. Oke, ini adalah struknya. Baik, jadi pada soal itu ada 2 skenario di mana user akan mendapatkan diskon sebesar 10% jika biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 100.000. Kemudian yang kedua adalah penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 50.000. Maka pada di sini karena subtotal itu di atas 100.000 yaitu 106 di sini, maka user itu akan mendapatkan diskon sebesar 100.000, kemudian mendapatkan promo minuman sini. Dan di sini juga ada informasi bahwa kita mendapatkan diskon 10% dan juga mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman. Oke, seperti itu. Untuk demonstrasinya kita bisa keluar. Jadi saya sudah melakukan beberapa perubahan di sini. Jadi pada function main di sini saya hanya memanggil. Baik, ini adalah main menu yang pertama kali kita lihat pada terminal. Di sini ada menu untuk kelola pesanan dan juga admin, dan ini adalah keluar. Sedangkan di sini adalah validasi, dimana jika user menginputkan nomor yang tidak ada, misalkan 4, maka akan ditampilkan teks seperti ini, pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Di sini saya menggunakan switch case. Kemudian saya juga menggunakan iterasi while, dimana jika valid itu masih bernilai false, maka kode yang ada dalam blocks while ini akan terus diulang. Begitu, misalkan kita masuk ke menu admin. Oke, di menu admin di sini akan ditampilkan menu admin. Ini adalah menu-menu adminnya. Saat admin memilih, kita akan melakukan validasi di sini, dimana jika pilihan itu kurang dari 1 atau pilihannya itu lebih besar dari 5, maka akan return 0. Dan di menu admin akan dicek kembali, jika menunya itu sama dengan 0, maka pilihannya tidak valid, seperti itu ya. Oke, ini adalah menu-menu CRUD-nya. Pertama di sini ada tambah menu. Tambah menu kita akan meminta nama menu barunya, kemudian harganya. Kemudian di sini ada kategori, baru kita masukkan pada array-nya. Kita membuat objek array baru. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan data baru tersebut pada array dengan indeks yang terakhir. Oke, kemudian setelah disimpan maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Selanjutnya di sini ada edit menu. Edit menu itu kita akan menampilkan menu-menunya terlebih dahulu yang ada pada database. Kemudian kita akan meminta user untuk menginputkan nomor menu mana yang akan diedit pada baris yang ini. Kemudian kita akan melakukan validasi, di mana jika nomor menu itu sama dengan 0 di sini, maka halaman itu akan kembali ke menu admin gitu. Oke, kemudian di sini juga validasi ketika nomor menunya itu tidak valid. Kemudian selanjutnya, jika nomor menu yang dimasukkan oleh user itu valid, maka kita akan melakukan editnya. Di sini adalah proses editnya. Kita akan mencari menu yang akan diedit. Misalkan ini adalah get menu. Oke, di sini get menu kita lakukan perulangan dengan for. Kemudian kita akan cek dengan if, dimana jika menu saat ini get ID-nya itu sama dengan nomor yang diinputkan oleh user, maka kita akan return menu tersebut. Sebaliknya jika tidak ada, maka kita akan return 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan nama menu yang akan diedit. Kemudian ini adalah harga menu yang kita minta kembali pada user, karena di soal kita diminta hanya mengubah harganya saja. Kemudian di sini ada konfirmasi
apakah user benar-benar ingin mengubah harga menu. Jika ya, maka akan masuk pada blok yang ini. Jika tidak, maka akan masuk ke blok yang ini. Begitu. Selanjutnya, ini adalah sebuah function helper yang saya gunakan. Ini adalah cek konfirmasi. Cek konfirmasi jika konfirmasi seperti ini ya dan tidak, ini tetap dianggap benar ya. Jadi ini adalah ada parameter pesannya itu ini pesan konfirmasi. Jadi setiap function, misalkan itu adalah function tambah atau function edit, dia tidak independen untuk melakukan konfirmasi seperti ini. Jadi saya buatkan sebuah function helper yaitu dengan nama cek konfirmasi seperti ini, yang nantinya akan dipanggil dengan cara seperti ini. Pada menu admin ada hapus menu, sama seperti edit. Kita akan menampilkan menunya terlebih dahulu, kemudian meminta user untuk menginput nomor menu mana yang akan dihapus, kemudian validasinya. Kemudian di sini pada baris ini kita akan menampilkan informasi menu yang akan dihapus, yaitu mulai dari nama, harga, dan juga kategori. Kemudian kita akan meminta konfirmasi kepada user akan benar-benar dihapus. Jika user ingin menghapus, maka akan masuk ke blok yang ini. Kemudian kita akan membuat array baru dengan ukuran yaitu -1 dari array sebelumnya. Hasil maka akan ditampilkan seperti ini. Oke, untuk menu admin tambah edit hapus sudah. Ini lihat menu. Ini adalah tampilan menunya. Proses pemesanan atau pola pesanan itu hampir sama seperti tugas 1 sebelumnya. Pola pesanan pelanggan itu ada di sini. Di sini saya menggunakan array list seperti ini untuk memudahkan ketika append datanya. Oke, di sini saya tampilkan menu seperti biasa agar user dapat melihat menu apa saja yang ada pada program restoran ini. Kemudian kita akan melakukan pengecekan di sini. Jika pilihan itu adalah stop atau selesai, maka user akan berhenti untuk melakukan pemilihan menu. Ini kita akan melakukan validasi lagi. Jika valid, maka akan turun ke bawah sini. Kita akan meminta user menginput jumlah dari menu makanan atau minuman yang dipilihnya. Selanjutnya kita akan menyimpan nomor menu atau pilihan dari user itu pada sebuah variabel array dengan nama nomor menu di sini yang kita deklarasikan di atas sebelumnya. Kita akan menampilkan pesan seperti ini, pesanan ditambahkan. Kemudian kita akan meminta konfirmasi kepada user apakah user akan menambah inputan lagi atau tidak. Oke, jika tidak, maka akan pindah ke baris yang ini untuk menghitung total dan juga cetak struk. Jadi untuk hitung total, ini saya melakukan perubahan karena sebelumnya kita tidak menggunakan perulangan for. Jadi di sini saya sudah ubah menjadi for. Jadi untuk codingannya itu akan lebih rapi dan juga lebih singkat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pindah pada function cetak struk. Jadi ini adalah function cetak struknya sama seperti sebelumnya. Kurang lebih bedanya itu di sini saya menggunakan for pada baris ini karena sebelumnya kita tidak menggunakan for juga, jadi barisnya itu lebih panjang. Oke, jadi itu saja untuk beberapa perubahannya. Di sini saya juga membuat sebuah menu konstanta seperti ini untuk tipe menunya, sehingga pada array daftar menu itu kita tidak menginputkan satu-satu dengan stringnya. Jadi di sini menggunakan konstanta tipe menu. Pada menu saya menambahkan setter, yaitu set ID, set nama, set harga, dan juga set kategori. Jadi itu adalah perubahan yang saya lakukan pada tugas 2 ini. Baik, sekian
praktikum saya dan demonstrasi untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Terima kasih.